Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kabarnya baik-baik dan tetap mematuhi protokol kesehatan, terutama hari-hari ini ketika kita tahu keadaannya seperti apa. Semoga kita semua tetap sehat, yang saat ini sedang sehat dan yang saat ini masih belum sepenuhnya sehat segera baik ya. Hari ini saya akan unboxing lagi satu paket buku yang saya beli dari seorang penulis di Pontianak, Kalimantan. Penulisnya adalah Siddiq Nugroho, dia kawan saya. Kami kenal tapi ya saya beli, bukan minta ya. Oke. Ini sebelum kita buka ya, satu hal yang saat ini masih menjadi perhatian kita adalah tentang pengiriman atau shipping. Saat ini pembeli buku itu kalau dari Jawa keluar Jawa sangat mahal, dan dari Jawa keluar Jawa, ke Jawa juga sangat mahal. Dan itu yang mungkin sedikit menghambat buat penulis yang di luar Jawa ingin menerbitkan bukunya di sana dan mengirimkan ke orang-orang yang ada di Jawa, atau dari Jawa untuk mengirimkan ke luar Jawa. Jadi itu satu hambatan. Semoga ada solusi ke depan dari pemerintah ya, yang membuat kebijakan agar harga shipping ini bisa lebih ramah buat kita yang ingin berkomunikasi antara yang di Jawa dengan di luar Jawa, dan kawan-kawan yang ada di luar Jawa dengan yang ada di Jawa. Komunikasi dalam hal membeli buku gitu. Baik, kita buka dulu ya bukunya. Kali ini saya tidak akan pakai tidak akan pakai pisau lipat, tapi memakai gunting dari Siddiq Nugroho di Pontianak. Aha, saya sebenarnya pesan cuman buku ini, Pelayan Ketiga. Dan di buku ini ada pesannya, ada tanda tangannya untuk Wawan EY. Selamat membaca. Semoga dapat memaksimalkan potensi diri. Oke, terima kasih Mas. Matur suwun pesannya. Ini covernya asik sekali, ada orang dan ada yang dari belakangnya ada tangan yang memeluk buku. Dan kelihatan di sini ada laki-laki dan perempuan. Semuanya ditulis dengan huruf kecil. Ini lihat, tidak umum kan? Semuanya memakai huruf kecil, bukan huruf besar semua atau memakai kapitalisasi seperti biasanya. Saya sendiri tidak tahu novel ini apa isinya, tapi potongannya di sini adalah saat jiwa dibuai cinta, ada yang datang membawanya. Apa ini? Oke, tidak tahu. Nah, kalau ini Pendekar Gitar dan Penggali Kubur, kisah-kisah Situan Malam buku kedua. Ini kali ini bonus, soalnya saya tidak pesan buku ini, tapi Mas Siddiq memberi saya bonus buku ini. Menarik ini. Kita coba lihat. Saya pernah lihat isinya kok ini. Melihat covernya, tapi tidak pernah membaca isinya. Yang Tuan Malam yang pertama saya sudah baca. Ini buku kedua, kisah-kisah Tuan Malam. Berarti ini berseri. Sorry. Durinya mau jatuh. Oke. Oh, ini sudah agak lama kelihatannya catatnya. Kita lihat dulu. Ada tahunnya enggak? Dari tahun 2013. Oh ya betul, 2013. Saya baca yang pertama itu tahun 2011 atau 2012 itu ya. Waktu Mas Siddiq sudah masih di sini, masih di Sidoarjo. Alright, terima kasih Mas Siddiq buat dua bukunya ini. Sekedar pengenalan sekedar informasi saja. Siddiq Nugroho ini beberapa waktu yang lalu menerbitkan 3 novel detektif. Saya suka menyebutnya trilogi Elang Bayu Perkasa gitu ya. Tokoh utamanya bernama itu seorang pelukis yang melihat satu kasus dan tertarik untuk ikut menggali kasus itu. Dan di novel pertama, satu hal yang menarik adalah teka-teki pembunuhan ini diselesaikan salah satunya dengan buku teka-teki silang. Itu yang menarik. Terus ada juga buku kedua yang masalahnya semakin menarik lagi, dan ketiga agak-agak horor begitu juga.
bukan horor dalam artian apa, tapi kasus pembunuhan yang diungkap itu semakin lama semakin mengerikan. Yang pertama judulnya apa ya, Tewasnya Gagak Hitam. Yang kedua berjudul Neraka di Warung Kopi kalau tidak salah. Dan yang ketiga ada Ninja dan Utusan Setan. Dan itu sangat menarik menurut saya karena pertama ceritanya adalah cerita detektif, tapi diselesaikan oleh orang yang tokoh detektif, profil detektifnya tokoh yang kayak detektif itu disebut bukan seorang detektif beneran, tapi seseorang yang tertarik untuk menyidik sebuah kasus. Dan namanya asik kan, Sidik Nugroho. Sidik itu kan research, penyidik itu kan peneliti atau pencari fakta detektif. Jadi namanya itu Detektif Nugroho sebenarnya. Baik, itu bukunya Mas Sidik. Terus ada beberapa novel misteri juga, ada Melati apa ya? Kok saya lupa ya, yang horor itu juga menarik, tidak umum, kisahnya agak ada mistisnya begitu, memang mistis. Dan selain itu juga Mas Sidik ini banyak menulis opini ya, untuk berbagai media online maupun cetak, dan itu menurut saya menarik. Yang menarik buat saya adalah Mas Sidik ini bisa melompat dari satu genre ke genre berikutnya, ke genre yang lain dengan sangat lincah. Dari novel, ya kalau novel capek dia menulis cerpen, kalau cerpen capek dia masuk ke opini, atau kadang-kadang menulis novel lagi seperti ini. Dan beberapa waktu terakhir ini dia banyak bicara tentang investasi. Jadi yang ditulis itu tentang pengalaman berinvestasi dan bermain saham atau bukan saham. Yang terakhir itu kayaknya kripto kalau nggak salah yang dia bicarakan. Jadi ya unik. So ya, saya akan baca ini. Pertama akan saya baca klien ketiga, dan selanjutnya akan baca ini. Baik, terima kasih. Begitu saja. Nanti kalau ada kesempatan saya tuliskan di blog seperti biasanya hasil pembacaan saya. Alright everyone, stay safe. Semoga tetap optimis dan semangat. Akan membaik semua ini, tapi ya syaratnya harus dengan disiplin dulu. Bye everyone, see you.